Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan bagi kami. Biar hari ini kami boleh mengerti makna dari kebangkitan-Mu Tuhan. Supaya kami bukan hanya sekedar datang beribadah, tapi kami mengerti dengan benar apa arti dan makna kebangkitan Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sekali lagi kita bersyukur kita dikasih waktu oleh Tuhan untuk beribadah ya. Dan saya percaya setiap kali kita datang beribadah tentunya kita ini rindu mengerti makna dari kebangkitan Kristus. Mungkin sudah setiap tahun kita merayakan, tapi biarlah yang tahun ini berbeda, amin saudara, supaya kita bisa lebih lagi. Bapak Ibu, kita semua sudah tahu bahwa Yesus mati. Kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung dan mengerti kematian Kristus. Ketika pada waktu Yesus disalib, ya, dan Alkitab berkata jam 12 sampai jam 3 ya terjadi gerhana sehingga gelap gulita menaungi tempat itu, dan tabir Bait Allah itu terbelah menjadi dua ketika Yesus mati di kayu salib. Dan seperti yang Yesus katakan bahwa aku akan merobohkan Bait Allah itu dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Nubuatan tentang kebangkitan Kristus itu sudah dinyatakan, seperti halnya kelahiran dan kematiannya. Bahkan Yesus sendiri berulang kali mengatakan kepada muridnya, aku akan dibunuh, aku akan disalibkan, tapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika Yesus mati, kita semua tahu murid-murid semua di mana ketika Yesus ditangkap. Murid-murid kemana? Bela Yesus? Semua lari ketakutan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib sampai malam, ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia seorang yang kaya. Alkitab mencatat dia kaya. Dan dia adalah seorang guru di Yahudi. Dia guru besar di Sanherib, guru besar orang Yahudi. Tetapi diam-diam ternyata dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu Yesus mati, Yusuf Arimatea ini datang menghadap kepada Pontius Pilatus. Bukan Petrus yang berkata, saya bacok nanti itu orang. Kalau dia tangkap engkau, aku yang bacok duluan. Bukan Thomas, bukan murid-murid yang lain yang datang untuk menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Tetapi Yusuf yang namanya bahkan tidak pernah dicatat sebagai murid Yesus. Dia menghadap kepada Pilatus dan berkata, mohon izin, dia sudah mati. Aku akan membawa mayatnya untuk menguburkan dia dengan layak. Lalu diizinkan untuk dia mengambil mayat Yesus. Orang kedua yang datang membawa rempah-rempah. Karena zaman itu di Israel, orang dikubur tidak seperti kita di tanah. Ada gua-gua tempat pekuburan, dan jenazah akan ditaruh di sana setelah dirempah-rempah. Lalu ketika 1 tahun jenazah itu sudah membusuk, tinggal tulang belulang, tulangnya itu akan diambil, dipindahkan ke toples atau ke peti-peti kecil, lalu akan ditaruh di bukit-bukit batu. Dan gua kuburan itu akan dipakai lagi untuk keluarga yang berikutnya. Jadi seperti itu. Tidak kayak kita di sini beli San Diego. Ya, banyak orang kaya itu ya. Saya pas ke sana dulu, saya sudah punya loh Bu, 5 lubang di sini. Saya sama suami dan 3 anak saya. Oh, sudah punya ya Bu? Iya, mahal loh, ini 1 miliar 1 lubang. Oh, 5 lubang 5 miliar. Karena tempatnya yang paling cantik, dekat dengan surga. Lalu saya tanya, jadi ibu kapan rencana masuk ke dalam? Dia bilang, ya Tuhan, Bu Devi jangan bilang begitu loh. Biasa orang kalau sudah siap lubang, sudah siap masuk. Ya, kalau belum siap enggak usah beli lubang dulu ibu. 5M buat bangun gereja di desa jadi, itu banyak kan? Daripada buat beli liang lahat ya. Enggak usah diurus itu. Yang penting persiapkan hidup menuju kepada kematian. Itu yang harus diberesin, bukan lubang. Lalu yang membawa rempah-rempah ketika mayat Yesus sudah diturunin itu siapa?
Nikodemus. Siapa Nikodemus? Seorang ahli Taurat, dia juga guru di agama Yahudi. Dia adalah orang yang datang tengah malam, datang kepada Yesus. Kalau saudara ingat kisahnya, yang pernah baca Alkitab ingat, yang tidak pernah baca ya udah walau alam ya. Dia karena dia guru besar di agama Yahudi, dia datang ke tempat Yesus malam-malam supaya tidak ditahu orang. Dia tanya sama Yesus. Dia bilang begini, Yesus, aku percaya engkau itu Mesias. Karena kenapa aku ini percaya? Walaupun teman-temanku orang Yahudi tidak percaya, tapi aku percaya. Kenapa aku percaya? Karena engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Engkau membangkitkan orang mati. Engkau menyembuhkan orang buta. Engkau menyembuhkan orang lumpuh. Aku percaya engkau adalah Mesias. Lalu Yesus berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya engkau tidak akan mungkin melihat kerajaan Allah kalau kau tidak dilahirkan kembali. Mereka berdua, Yusuf Arimatea dan Nikodemus, namanya itu tidak pernah tercatat sebagai murid yang resmi. Tapi ketika Yesus ditangkap, semua murid lari. Mereka berdua yang mengurus mayat Tuhan Yesus. Lalu Yusuf Arimatea bilang begini, kita bawa aja dia di pekuburan keluargaku. Aku tuh punya kuburan yang masih baru, belum pernah dipakai, dekat dengan Golgota. Di situ ada sebuah taman, tanamannya berisi anggur. Nah di situ ada gua. Aku sudah beli gua itu buat keluargaku, kuburannya. Tapi belum ada yang mati, masih belum dipakai. Kita taruh aja Yesus di situ. Lalu Yesus dikubur di situ. Waktu Yusuf Arimatea pulang, dimarahin dia sama istrinya. Ini tidak ada di Alkitab. Ini saya yang bikin sendiri. Ya, istrinya bilang begini, kenapa kau kasih pinjam itu kuburan keluarga kita? Yusuf bilang ini, tenang, cuma dipinjam 3. Dia akan bangkit. Dia bilang sama istrinya, tenang. Biasanya kan ibu-ibu begitu toh. Kalau suami tidak laporan marah toh. Ibu-ibu yang di sana, di sini tidak mengaku. Lalu Yusuf bilang, tenang, cuma 3 hari, dia akan bangkit. Mereka merempahi dia. Ini yang merempahi dia, orang-orang guru-guru besar Farisi yang namanya bahkan tidak orang tahu, tapi mereka sudah terima Yesus. Yusuf dan Nikodemus. Lalu ketika mereka rempah-rempah dia, saudara, ya ini saya mau tunjukkan foto kalau sudah dikasih mungkin ke multimedia. Jangan gagal fokus di fotonya, jangan gagal fokus ya. Ini fotonya kuburannya Yesus, saudara. Dan tempat ini diyakini hampir 100% adalah tempat yang asli. Yang dimana Yesus dikubur, ini guanya. Kita bisa masuk ke dalam, bisa berapa orang, bisa sampai 8-10 orang masuk ke dalam. Ya, nah dia ditaruh di situ, lalu ditutup dengan sebuah batu. Nah kami berdua juga sudah bangkit, sudah keluar dari kubur situ. Karena kami sudah percaya Yesus, jadi sudah bangkit dong, hidup yang baru, amin. Nah jadi saudara, dia ditutup pakai batu di luar. Lalu Yesus dimakamkan di sini. Ini pemakamannya Yusuf Arimatea, keluarganya. Dia seorang kaya, dikatakan di Alkitab. Di atas sana, sebelah sana itu Bukit Golgota. Di sebelah sini, di bawah itu adalah kebun anggur, taman anggur. Makanya kalau Israel sudah buka, pergilah ke Israel. Kau cuma jangan pergi ke Swiss terus. Pergi ke Israel biar tahu yang belum pernah ini. Saudara, ketika dia dikubur sudah cukup. Itu fotonya Yusuf dan Debbie, tolong ditutup. Itu yang punya kuburan, saudara. Haleluya. Saudara, sampai di mana tadi itu? Ketika dia dikubur, ya, dia serdadu-serdadu itu bilang begini, dia kan pernah ngomong ya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi taruh serdadu tentara untuk tungguin kuburnya. Jangan sampai nanti murid-muridnya curi mayatnya, terus mereka bilang dia bangkit. Maka penyesatannya akan semakin besar di sini. Jadi mereka taruh serdadu. Alkitab itu jelas mencatat. Jadi kalau ada orang bilang itu cuma jenazahnya dicuri, orang yang diserupakannya, itu semua bohong, ya. Itu orang-orang yang tidak mau percaya sama Yesus dan dijaga. Lalu kita baca yuk tentang kebangkitan Kristus, ya. Matius pasal 28 ayat yang pertama. Ya, kita baca secara bergantian, secara cepat saja. Ini waktunya tiba-tiba sudah mau habis ini, Pak. Rusak nih jam ini. Setelah hari Sabat lewat, ya,
Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 2 saudara, 1, 2, 3. Maka jadi siapa yang menggulingkan batu itu? Karena tidak mungkin itu orang bisa menggulingkan. Itu tutup batu itu, tutup kubur itu batu. Dan segede itu bulat saudara batunya. Jadi kalau cuma 10 orang gak bisa. Itu harus ratusan orang yang mendorong. Dan akhirnya yang menggulingkan itu malaikat. Ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 4. Dan berarti dikatakan ada penjaga. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6. Sebab dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. 8. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta mereka memeluk kakinya. Yesus bukan hantu. Amin. Dia menampakkan diri sebagai manusia yang hidup. Dia nyata. Kakinya dipeluk. 40 hari Yesus menampakkan diri, itu bukan hantu ya. Maaf saudara ya. Jangan bilang Yesus setan. Dia makan bersama murid-muridnya. Bahkan Thomas disuruh pegang nih. Thomas bilang, kalau aku enggak pegang lambungnya itu yang dulu lubang, aku enggak percaya. Bahkan Yesus bilang, ini Thomas pegang. Aku nyata, aku hidup saudara. Lalu ayat yang berikutnya, 10. Supaya kata pertama ketika malaikat itu menampakkan diri dan Yesus menampakkan diri kepada mereka, yang Yesus bilang jangan takut. Kebangkitan Kristus membawa jaminan bagi kita sehingga kita tidak perlu takut. Apa yang mau kita takutkan? Kebangkitannya, jaminan. Dia bukan cuma Tuhan yang mati, tapi dia bangkit. Dan kalau Yesus bangkit, itu artinya ada pengharapan. Kita juga yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan kelak. Jadi kita tidak perlu takut saudara. Apa yang mau kita takuti? Ayo belajar hari-hari ini, tidak usah takut. Takut berita, takut kiamat, takut ini, takut ini, takut. Indonesia ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Sehebat apapun orang berusaha untuk menghancurkan bangsa ini, bahkan ada usaha-usaha dari luar, kita terus berdoa. Kita anak-anak Tuhan, bagian kita topang bangsa ini karena ada kuasa Tuhan. Kalau mau dengar berita hari-hari ini, kemarin saya dan suami membahas, iya ya, lalu suami saya bilang, tapi saya percayalah ada satu kuasa yang lebih tinggi daripada semua kuasa, yaitu kuasa Tuhan yang tetap menaungi bangsa kita aman, tenang, tetap terkendali. Kita berdoa saudara. Tugas kita berdoa. Yesus berkata, jangan takut. Hari ini temanya adalah tidak ada salib, tidak ada mahkota, tidak ada kemuliaan. Tapi banyak orang Kristen mau mulia tapi gak mau salib. Jadi gimana Bu pikul salib itu? Apakah saya harus bikin salib dari kayu? Waktu saya di Israel ada peserta yang tanya begini, Ibu kita tidak ke Via Dolorosa toh, kenapa? Saya pengen jalan sambil pikul salib, mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Saya bilang, kenapa Ibu masih kurang kah salibnya Ibu? Ya enggak bukan kayak begitu, supaya kita menjiwai. Oke, saya akan turuti Ibu pikul salib di Via Dolorosa, tapi nanti sampai di Golgota Ibu saya salibkan. 1 jam saja, tidak usah lama-lama. Jangan Ibu kalau disalibkan, makanya tidak usah alay lebay. Saya tahu Ibu ini hanya mau pencitraan tuh, foto-foto pikul salib lalu diupload kan. Terus tulisannya di Via Dolorosa pikul salib pret. Tidak usah begitu Ibu. Karena Ibu punya salib sebenarnya sudah berat. Ya,
Masa begitu Bu Debbie, apa salib saya? Suamimu itu salibmu, amin. Ibu-ibu? Amin ya Bu ya? Amin, iya suami itu salib. Ya, kadang bapak-bapak, istrimu itu salibmu. Amin bapak-bapak. Ya, apalagi kalau istrinya belanja terus salib itu. Coba lihat muka istrimu, mirip salib enggak? Atau mirip paku? Ya, seringkali kita bertanya salib saya itu apa? Bisa jadi suamimu jadi salib. Aduh Tuhan, saya ini sudah berdoa lama, suamiku nggak tobat-tobat, itu salib. Kadang istrimu itu juga salib. Ya, anak-anak kadang orang tua bisa jadi salibmu karena lihat orang tua yang nggak bertobat, berantem ribut. Kadang kita orang tua salib kita anak. Anak yang gak mau nurut sama Tuhan, gak mau dengar firman Tuhan, itu juga salib. Ada begitu banyak salib yang harus kita pikul di hidup ini. Karena tidak ada salib, tidak akan pernah ada kemuliaan. Kadang juga salib bisa berupa COD itu salib. Amin ibu-ibu. Jangan kau suruh tuh tukang paket yang pikul salib. Tunggu mas, suamiku masih ada di rumah. Kau sembunyi dulu di situ. Nanti kalau dia pergi kerja baru kau antar itu paket. Banyak saudara ya yang terjebak utang gara-gara nggak bisa menyalipkan keinginan daging. Ya, apa yang bisa menjadi salib kita? Tiap hari banyak salib kita. Emosi sama istri, pengennya marah, kita tahan. Aduh, saya itu bisa marah loh, tapi saya tahan. Itu salib. Amin. Ada kepahitan, kita berusaha untuk mengampuni, itu juga salib. Kita ini melakukan dosa, terikat dengan rokok, terikat dengan kenajisan, perselingkuhan. Lalu kita berdoa, Tuhan aku mau, itu salib. Jadi gak usah alay-alay mau pikul-pikul salib di Via Dolorosa sana. Karena salib kita sendiri itu sudah berat. Kita berusaha mengalahkan kedagingan. Ingat, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tapi banyak anak-anak muda, dia gak mau berubah. Pemalas, bangunnya jam 12 siang. Ya, malas sekali, tidak mau berubah, tidak mau belajar yang sungguh-sungguh. Bahkan di rumah nggak pernah bantu orang tua. Bangun jam 12 siang bikin status, semua akan indah pada waktunya. Kayak orang racun kau. Tidurmu terlalu miring, bangun, bertobat. Nggak mungkin saudara. Ya, semua itu adalah pilihan. Saya ngobrol dengan suami saya di mobil tadi waktu dalam perjalanan ke sini. Suami saya bilang, iya ya, orang itu ada urutannya ya, terima Yesus, bertobat, lalu dia harus memilih loh hidupnya. Jadi suami saya tadi berkhotbah buat saya di mobil. Tapi itu pilihan loh saya, kata dia. Orang tuh mau hidup kudus tuh pilihan loh. Ya memang iya. Biar pendeta mau khotbah keluar urat lehernya, ngomong kekudusan. Kalau kau tidak memilih hidup kudus, tidak bisa. Itu pilihanmu. Tapi ingat, setiap pilihan mengandung konsekuensinya, ada akibatnya kan. Kalau kita mau nurut sama firman Tuhan, ya kita akan berbahagia. Saya khotbah begini, saya suruh saudara baca Alkitab. Tapi kalau saudara memilih buka HP, lihat Instagram, itu kan pilihanmu. Saya juga gak bisa buat apa-apa. Kita ngajari anak yang benar, tapi kalau dia pilih salah, ya itu pilihannya kan. Semua orang akan membayar harga. Nah Yesus berkata, kalau tidak ada salib maka tidak akan ada kemuliaan. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, ayat yang dibacakan tadi, buka Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Yesus berkata apa kepada mereka saudara? Katanya kepada mereka semua apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap. Dan jadi pikul salib kapan? Di Israel bu, kalau di Via Dolorosa. Pikul salib kapan? Setiap hari. Setiap hari, selama masih dikatakan hari ini, selama kita masih hidup di dunia, kita ini disuruh pikul salib. Tapi manusia itu kadang, bu saya sudah gak kuat bu, doakanlah bu, ini salib saya ini berat. Ya kalau sudah gak mau pikul salib, mau terangkat ke surga enggak? Mati maksudnya. Ya enggak mau bu kalau mati. Ya masih ada di dunia. Yesus ini yang bilang Yesus loh.
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan garis bawah itu kata setiap hari. Setiap hari ada salib. Ya, dosa kita yang mau kita beresin. Supaya kita ini kan masih belum mati, kita ini artinya Tuhan masih kasih kesempatan kita beresin hidup. Ya, makanya kita kadang bilang itu orang jahat kok enggak mati-mati ya. Orang itu kalau jahat kok enggak mati-mati ya. Karena Tuhan masih kasih dia kesempatan untuk bertobat. Ya. Lain cerita kalau kita melayani Tuhan. Kenapa Tuhan masih kasih umur panjang? Karena masih melayani Tuhan. Ayo saudara, setiap hari, setiap orang yang mengikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan ikut Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau orang itu tidak mau sangkal diri, nggak mau pikul salib, dia tidak layak menjadi murid Kristus. Menyangkal diri ini tidak gampang. Kalau Yesus tidak menyangkal diri, saudara, dia nggak mau mati buat kita. Alkitab berkata, karena itu Kristus dalam rupanya sebagai Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia memilih mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, supaya dia bisa mati tergantung di atas kayu salib. Dan untuk disalibkan saudara, kita butuh orang lain memang, supaya penyaliban itu sempurna. Saya kasih contoh, kalau orang disalib, menyalibkan dirinya, dia bisa paku dua kakinya. Dia masih bisa paku satu tangannya. Tapi untuk bisa sempurna salibmu satu ini, kau harus minta tolong orang. Tolong pakukan tanganku yang satu, supaya penyalibanku menjadi sempurna. Artinya apa? Kalau hari ini engkau dibentuk oleh orang, itu salib. Bersyukur. Kalau kau sudah tidak ada salib, itu sudah bahaya. Saya doakan saudara, supaya kita ini tiap hari pikul salib. Tiap hari loh. Perkara-perkara kecil itu salib bagi kita. Kita berdoa untuk kita ini tidak bersungut-sungut. Berdoa biar gak kepahitan sama mertua, gak kepahitan sama ipar. Itu salib. Kita bergumul. Ya. Yang terakhir saudara, karena waktunya sudah mau habis. Buka bersama yuk. Roma pasal yang ke 6 ayat 3 sampai 10. Ya, kita baca secara cepat saja. Roma 6 ayat 3 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Siapa yang belum dibaptis di sini? Engkau belum sah, saudara harus dibaptis. Karena baptisan itu adalah materai, tanda engkau adalah milik Kristus. Orang yang dibaptis dalam Kristus, dia dibaptis dalam kematiannya. Ayat yang keempat berkata 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang lama baru. Kenapa kita harus hidup baru? Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau tidak mungkin bisa melihat kerajaan sorga kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Lahir kembali artinya hidup baru. Bahkan Yesus berkata, anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kantong kulit yang lama, karena pasti akan terkoyak. Kalau engkau menginginkan anggur baru dari Tuhan, anggur berbicara tentang sesuatu yang berharga, kemuliaan, sesuatu yang indah. Anggur yang baru tidak bisa ditaruh di dalam hidup yang lama. Kita harus hidup baru, baru kita bisa menerima kemuliaan. Dan untuk mencapai hidup baru ini, ada salib yang harus kita pikul. Ada sesuatu yang harus dimatikan. Sakit, berat, tersiksa, tapi itu yang berkenan di mata Tuhan. Amin saudara. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima berkata begini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang berikutnya, ayat 6. Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8 berkata, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Cuma orang yang mati bersama Kristus yang akan hidup bersama Kristus.
Kalau engkau tidak mati saudara, kau tidak pikul salib, maka tidak akan ada kemuliaan, mahkota kehidupan tidak engkau terima. Ayat yang terakhir berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa. Kalau sudah mati, sudah satu kali. Tidak mati lagi. Orang Kristen sekarang mati bangkit, tobat kumat, tobat kumat. Tobat saus, tomat. Sudah tobat selalu kumat. Jangan begitu saudara. Saya pernah cerita dulu, ada Ungke namanya kan, ikut KKR besar, pendeta khotbah pertobatan. Ungke nangis didoakan, pulang, Ungke mesti bertobat. Pulang ke tempat kos, Ungke kubur itu film pornonya, dia kubur kartu judinya, dia kubur minuman kerasnya. Ungke taruh salib di atas kuburan, dia tulis, Ungke wafat. Ungke yang lama telah mati tanggal sekian bulan sekian. Besok Ungke puasa. Temannya datang, minum yuk mabok. Dalam nama Yesus, Ungke yang lama so mati. Yang ada Ungke yang baru, tidak minum lagi. Wih, luar biasa ya. Lolos hari itu, besok Ungke puasa, temannya datang, judi yuk. Ungke so kubur kartunya Ungke semua. Ungke yang lama so mati, ada Ungke yang baru. Besoknya hari ketiga, pacarnya Ungke datang pakai rok mini. Dia pangku kaki di depannya Ungke. Dia goda Ungke, I love you. Ungke bilang, daging memang, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ungke jatuh bersinah dengan pacarnya. Karena so bersinah, udah Ungke mabok, Ungke judi. Temannya bilang, Ungke kenapa kau kemarin? Ungke bilang, sama seperti Yesus pada hari yang ketiga. Yesus bangkit, Ungke juga bangkit. Ungke kurang ajar kau Ungke. Ya, ini yang namanya so mati lagi. Kalau Kristus tidak, dia bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Kalau kau berbuat dosa lagi, kau mati lagi. Mati terus lama-lama jadi setan. Satu kali saja mati, lalu bangkit hidup dalam hidup yang baru. Dosa tidak lagi berkuasa. Ayat yang berikutnya 10 berkata begini terakhir saudara. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah, biar kita semua mau berkata, saya mau hidup bagi Tuhan. Bilang kanan kirimu, jangan mati lagi kau. Ya, bangkit, bilang bangkit. Ayo suami istri, kita mulai dari rumah tangga kita. Ayo kita belajar hidup dalam kekudusan. Jadi ingat, kalau suamimu bikin kau emosi, bilang, Tuhan itu salibku. Amin. Kalau istrimu bikin kau jengkel, bapak-bapak gak apa-apa aja bilang, say, kamu salibku. Tapi jangan ibu-ibu ambil paku. Ya, terus dipaku beneran suaminya. Enggak apa-apa saudara. Ini kita sedang dibentuk, kita sedang diproses ya. Ya, jadi kalau kita diproses, dibentuk, itu salib yang akan menyempurnakan iman kita. Saya percaya kalau kita mau hidup bagi Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja. Hari ini komitmen saudara. Niat, pilihan. Kita semakin berpacu dengan waktu yang keadaannya di depan tidak menentu. Tapi kita gak perlu takut selama kita mau mati bersama Kristus. Kapanpun mau kiamat siap toh. Nanti malam kiamat saja toh. Ya, aku gak peduli, aku siap bersama Tuhan. Aku sudah mati bersama Tuhan. Gak ada yang perlu kita takutkan. Jadi hari-hari ini gak usah terlalu khawatir, gak usah terlalu takut. Hidup nikmati bersama dengan Tuhan. Amin. Bangkit berdiri bersama, kita mau bilang di hadapan Tuhan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus adalah kebenaran dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh berpegang pada firman-Mu Tuhan. Biar kami dikuburkan di dalam kematian, biar kami pikul salib tiap hari, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau ini pernyataan iman kami Tuhan. Kami mau belajar hidup bagi Tuhan. Biar hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada satu pun yang bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Selama kami hidup Tuhan,
Kami mau hidup bagi. Sekalipun kami harus pikul salib kami setiap hari, mata kami mau tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkanku dari kasih. Mari kita semua tutup mata. Tuhan, Engkau melawat hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh kembali Tuhan bangunkan dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Karena itu Tuhan, kami mau melandasi hari ini dengan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi ini. Kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang akan melandasi satu hari kita bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 mulai saudara. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Iya, hari ini 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-14 kita baca saudara tentang kedatangan Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak peneguhan demi peneguhan bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Mari kita terus berjaga-jaga. Ya, dan apa dasar firman Tuhan untuk kita berjaga-jaga dan bagaimana gambaran tentang kedatangan Tuhan atau hari kiamat yang mendekat itu saudara. Ya, dikatakan tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kalau kita membaca ini saudara dan kita coba merenungkan keadaan pada saat kiamat nanti tiba makanya ini lagi banyak berita-berita tentang bahwa 2030 lah, 2035 lah ada asteroid besar yang akan menabrak bumi. Dan saya mencoba membayangkan mungkin ketika bumi ini bertabrakan dengan benda lain yang disebut asteroid atau apalah, mungkin itulah yang disebut dengan kiamat, karena dikatakan di sini pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kita tidak tahu pasti bagaimana caranya bumi ini lenyap, dan tapi membayangkan keadaan itu saudara, dan Alkitab berkata seperti pencuri. Artinya kita tidak ada yang tahu, kita nggak ada yang sadar tetapi Alkitab sudah memberikan cara bagi kita untuk terus berjaga-jaga. Dikatakan jadi jika segala sesuatu, ayat 11, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa
suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, kita diminta oleh firman Tuhan untuk terus berjaga-jaga, hidup kudus ya, suci dan saleh saudara ya, supaya ketika hari itu datang kita ini kedapatan ya berjaga-jaga di dalam kekudusan kita. Ya, tidak ada syarat lain untuk kita bisa diselamatkan. Tidak ada cara lain untuk kita bisa mengalami keluputan ya selain dengan hidup di dalam kekudusan dan kesalehan. Ya, dan firman ini mengingatkan kita jika semuanya akan hancur secara demikian, hilang lenyap bumi ini, bahkan nyala api yang begitu hebat. Ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jika bumi saja lenyap, ya jika semua yang ada di bumi ini, awan pun, langit pun lenyap, apalagi manusia yang ada di dalamnya. Ya, dan kalau Alkitab yang menulis, maka itu sungguh-sungguh pasti akan terjadi. Hari-hari ini bagaimana tanggapan kita untuk menantikan hari Tuhan itu atau kiamat itu datang? Ya, bukan berarti kita nggak usah bekerja, tidur-tidur aja, berdoa aja, nggak bisa. Kita harus tetap melakukan semua aktivitas, tapi mari kita terus berjaga-jaga, diingatkan kembali untuk kita makin dekat dengan Tuhan, hidup dalam kesucian dan kesalehan. Mari kita terus mengarahkan diri kepada Tuhan ya, dan memfokuskan hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi, kita juga boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kenapa ayat ini berkata bahwa kita ini orang-orang yang mempercepat kedatangan hari Tuhan? Alkitab berkata kalau waktu ini tidak dipercepat, maka tidak akan ada yang selamat. Mari saudara, kita mulai berhenti meninggalkan semua hal-hal yang hanya membawa kita kepada dosa, tinggalkan segala ya keduniawian. Kalau kita anak Tuhan ya ndak usahlah ya pergi ke nightclub, ke dunia malam, ke dugem, dan mulai tinggalkan semua hal-hal yang buruk yang kira-kira itu bisa merusak iman kita, kegiatan-kegiatan yang tidak penting, yang tidak membawa kita dekat dengan Tuhan. Mari kita mulai tinggalkan, tapi hari-hari ini mulai cari ibadah, dekatkan diri dengan Tuhan, semakin banyak berdoa, semakin banyak mencari Tuhan ya, supaya kita ini juga hidupnya terus kudus ya. Dan dikatakan ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, ya Tuhan berjanji ketika bumi ini hangus, ketika semuanya lenyap, kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Setelah semuanya hancur bagi orang-orang yang ya masuk dalam penyaringan yang tadi hidup saleh dan hidup suci, maka kita akan dibawa dalam bumi yang baru, langit yang baru, yang di mana di sana hanya ada kebenaran. Tidak ada lagi dosa di sana, tetapi yang ada adalah kebenaran. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Tuhan ya. Mari kita semua berusaha supaya hari-hari ini kita jangan kedapatan bercacat celah. Mari kita sambil menantikan kedatangan Tuhan, kita semakin hari semakin mengejar kekudusan dan terus hidup dalam pendamaian dengan Tuhan. Apa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak? Hanya satu, yaitu dosa. Tapi kalau kita berusaha mengejar kebenaran, hidup dalam firman, mengejar apa yang berkenan pada Tuhan, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Lewat kematian Kristus, dosa sudah dihancurkan, kutuk dosa sudah dipatahkan, dan kita bisa ketemu Tuhan dan diperdamaikan dengan Allah. Tapi orang yang terus sengaja hidup lagi dalam dosa, maka engkau sudah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya berdoa supaya kita semua terus berjaga-jaga hari-hari ini, bereskan hidupmu, hidup dalam kekudusan, yang ada kepahitan dibuang, yang ada musuh ayo berdamai, supaya hidup kita ini kedapatan tidak bercacat celah. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita akan satukan hati, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu terus mengingatkan kami untuk hidup berjaga-jaga di dalam Engkau, bahwa kami sungguh-sungguh untuk terus berjaga di dalam Tuhan.
Mari saudara, kita mau renungkan firman ini dan kita mau katakan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama pujian ini dengan sikap hati berdoa. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi katakan dengan hati. Zaman sekarang berjagalah. Ya Tuhan, kami melihat dunia bergelora, dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk kami berjaga-jaga dalam hidup ini Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah, di tempat bekerja, di sekolah, dimanapun, ajar kami untuk hidup suci dan kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena hari Tuhan itu datang seperti pencuri yang tidak kami duga. Langit akan lenyap, akan semuanya akan hilang lenyap. Ajar kami Tuhan untuk memandang kepada rencana Tuhan, untuk melihat kepada apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, agar hidup kami tidak hanya terfokus pada perkara-perkara di dunia ini saja, tapi bahwa hidup kami tertuju kepada firman Tuhan yang sedang digenapi hari-hari ini, bahwa kami sedang menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bertobat kalau ada hal-hal yang masih ada dalam hidup kami yang tidak berkenan pada Tuhan. Masih ada dosa-dosa, kepahitan, segala kedagingan kami, keduniawian kami, kekecewaan apapun itu Tuhan, ketergantungan dengan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kenajisan, percabulan, apapun kami mau buang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mampukan kami untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu ya Bapa. Berdoa Tuhan bagi keluarga besar kami untuk Tuhan bawa boleh diselamatkan. Apapun yang kami kerjakan hari ini biar berada dalam perkenanan Tuhan. Jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan, dan mampukan kami Tuhan untuk hidup benar. Setiap persoalan pencobaan yang kami hadapi, kami tahu itu persoalan yang biasa, yang akan mendatangkan kebaikan bagi kami asal kami sungguh-sungguh melewatinya bersama dengan Tuhan. Beri kami kekuatan iman untuk berjalan dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Karena itu kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Pimpin sertai setiap kami. Pekerjaan kami dilancarkan oleh Tuhan hari ini. Apapun yang kami kerjakan, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan ya Bapa. Karena itu hari ini kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Yang berulang tahun Engkau berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan terus menyertai. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara,
Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan selamat pagi.